Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Langsung saja karena menghormati Sandi Sudah untuk membantu. Izinkan saya Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini menyampaikan tentang zikrullah menata jiwa. Sebenarnya ini adalah bahagian daripada sains zikrullah. Suatu istilah mungkin bagi kita, sains zikrullah biasa kita dengar sains teknologi, mobile phone, pesawat terbang dan segala macam. Ternyata ada satu sains yang dilupakan oleh manusia, yaitu sains zikrullah. Jadi selama ini kita sudah pernah mendengar tentang pendapat orang masalah zikir. Ada yang menganggap zikir itu sebaiknya dalam hati, karena Tuhan itu bisa mendengar, tidak perlu disuarakan. Ada lagi pendapat yang mengatakan zikir itu sebaiknya kuat-kuat, bisa mengusir setan. Jadi karena saya menggunakan pendekatan akademik, saya tidak menggunakan dua pendekatan ini. Jadi pendekatan yang mengatakan zikir dalam hati, saya juga tidak pakai. Yang mengatakan zikir itu sebaik kuat-kuat, tidak pakai. Jadi saya menggunakan pendekatan sains. Jadi bagaimana sains itu menurut zikrullah? Karena itu saya mengucapkan kepada Pak Niko, semuanya ini yang hadir, Anda sungguh beruntung hari ini datang ke ruangan ini, bisa menyaksikan dari saya langsung yang menemukan bagaimana sains zikrullah itu. Jadi mungkin ada sebagian kita berpendapat bahwa pertemuan hari ini sama seperti biasa, acara seremonial, pembukaan, sekarang selesai. Padahal inilah temuan kita adalah untuk level dunia. Jadi untuk pertama sekali di dunia ini ditemukan bagaimana pengaruh nama Allah terhadap otak manusia. Alhamdulillah, di luar dugaan yang menemukan itu adalah orang Aceh. Mungkin karena Sandi Mekah itu tadi ya. Nah, dan saya hari ini bicara agak sedikit grogi karena ini guru saya, itu juga guru saya. Jadi itu juga guru saya di sana. Jadi murid bicara di depan guru. Jadi maklum saja kalau agak sedikit grogi. Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian tentang suara yang mempunyai hubungan dengan otak itu sudah dilakukan ilmuwan tingkat dunia. Nanti kalau mau lihat ada datanya, karena waktu saya sangat singkat. Ada yang sudah meneliti bagaimana hubungan suara petir dengan otak. Ada yang sudah meneliti bagaimana hubungan suara ombak laut dengan otak. Ada yang sudah meneliti bagaimana hubungan musik dengan otak. Dan ada yang sudah meneliti bagaimana hubungan suara burung dengan otak. Dan belum ada yang meneliti bagaimana pengaruh kalimat Allah itu terhadap gelombang otak manusia. Belum ada yang teliti. Jadi inilah novelty saya ketika saya membuat kajian di satu negara. Silakan lanjut. Jadi sekarang kita akan mengkaji sedikit tentang nama Allah. Saya pikir semua kita selalu menyebut nama Allah, tapi sejauh mana pengetahuan kita tentang kalimat ini mungkin yang perlu kita pertanyakan. Karena itu marilah kita lanjutkan selangkah lagi. Iya, minta izin boleh berdiri Pak? Iya. Jadi nama Allah ini pertama sekali disebutkan oleh Qabil. Jadi walaupun kita sering mendengar nama Allah, kita tanya siapa orang pertama kali menyebut nama Allah, tidak semua orang tahu. Jadi yang pertama kali adalah Habil, adiknya Qabil, anak Nabi Adam. Dialah yang pertama kali menyebut nama Allah. Sedangkan Nabi Adam lebih sering menyebut Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nah, dalam Al-Quran, sejauh penelitian saya, nama Allah itu disebutkan 2696 kali. Loh, kenapa nama Allah begitu banyak disebutkan? Dari jumlah itu saja sudah menunjukkan bahwa ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Tapi kajian terhadap ini belum begitu mendalam. Kemudian bahwa kalimat Allah itu terletak pada tubuh manusia pada posisi yang paling indah. Pertama, orang ketika menyebut nama Allah itu mesti tersenyum. Tidak boleh menyebut nama Allah misalnya orang disedih atau merajuk. Allah, tidak bisa, akan jelek sekali. Tapi ini harus jaga sedikit dan dia harus senyum. Allah. Karena itu orang sering menyebut nama Allah pasti senyum walaupun orangnya agak hitam. Iya. Iya. Kemudian kalimat Allah itu huruf A itu terletak pada perut. Saya lama mencari mana di perut dia, di perut letaknya. Kemudian huruf lam itu terletak pada ujung lidah. Kita sama-sama tahu bahwa lidahnya adalah alat untuk merasa. Ternyata huruf lam itu terletak pada posisi untuk merasa manis. Jadi lidah kita itu untuk merasa manis itu pada ujung lidah. Disitulah letak nama Allah yang teori tadi. Sedangkan huruf H itu terletak pada pangkal lidah. Kita tahu pada pangkal lidah itu ada sel-sel
untuk melindungi mulut kita dari berbagai racun yang masuk. Dari sana terletak hak itu tadi. Baik. Kemudian suara L ini adalah sangat bergetar pada kata Allah. Terdapat dua L. Penggunaan suara L yang paling kuat adalah pada kata Allah. Ini siapa yang ngomong? James D. Angelo. Jadi termasuk Larry Dossey, James Angelo dan Montgomery Dossey, para peneliti internasional, mereka sudah meneliti ada Yesus, ada Buddha, ada macam-macam. Menurut dia, bukan menurut saya ini, nanti jadi menyebabkan kebencian, bukan saya. James D. Angelo bilang, yang paling hebat adalah Tuhan orang Islam, yaitu Allah. Jadi kalau kita baca sejarah, kenapa ketika Nabi Muhammad SAW dibunuh, dia menyebut Allah, pedang jatuh. Itulah vibrasi itu tadi. Jadi untuk menyebut nama Allah itu kita harus mempelajari dulu vibrasi. Kalau kita menyebut subhanallah, itu efektif kurang. Jadi harus menemukan dulu nada dasar, baru mengukur vibrasi. Sama juga seperti menyanyi. Semua orang bisa menyanyi, tapi ada nyanyi yang bisa menyentuh, ada tidak. Begitu juga masalah zikrullah. Lanjut. Iya. Apa itu zikrullah menurut saya? Menurut saya zikrullah itu apa? Simpel saja. Menurut saya zikrullah itu ya suara, ya bernafas. Jadi ketika orang berzikrullah itu adalah mengeluarkan suara dan bernafas. Jadi kajian tentang zikrullah itu kita mengkaji apa itu suara dan apa itu nafas. Cuma itu saja. Lanjut. Ya. Jadi sekarang kita langsung masuk saja kepada respirasi zikrullah. Apa itu respirasi? Respirasi Bapak Ibu sekalian adalah pernafasan. Pernafasan. Jadi pernafasan yang buruk itu menyebabkan kesehatan manusia yang terganggu. Jadi kesehatan sangat terkait dengan vibrasi. Di sini harus saya cantumkan, manusia akan mengalami berbagai gangguan kesehatan yang serius apabila pada jaringan tubuhnya mengalami kekurangan atau penyumbatan pada jalur oksigen, seperti pada kasus gangguan jantung, usus buntu, pencernaan, dan sakit otot. Itu karena kekurangan oksigen. Ketika kita bernafas, kita menyebut Allah, kita tarik nafas. Jadi yang kita hidup itu adalah udara. Dalam udara itu ada namanya oksigen, ada namanya hidrogen, uap air. Ada lagi yang paling penting ibu-ibu yang harus tahu namanya argon. Argon. Jadi ketika kita menarik nafas waktu menyebut Allah, kita tarik, itu kita menghirup oksigen yang diperlukan untuk otak kita, untuk pencernaan dalam perut, untuk otot, dan termasuk juga usus. Jadi kekurangan oksigen salah satu penyumbatan terjadinya usus buntu. Waktu saya kecil dikasih tahu usus buntu itu karena makan cabai atau karena makan jamu biji. Padahal bukan, karena itu terjadi penyumbatan oksigen. Nah, orang yang banyak menyebut nama Allah itu supaya oksigen dalam tubuhnya insya Allah cukup. Data sayangnya ini nggak sempat kalau kita singkat. Ini ya, saintis pertama yang menggunakan oksigen untuk terapi adalah Thomas Bowers. Dia yang pertama. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kita zikrullah, termasuk zikrullah itu kan macam-macam. Itu ada sebenarnya untuk terapi nafas, Kemudian dibukalah yang namanya satu lembaga pada tahun 1798 ini menggunakan terapi nafas. Jadi sebenarnya ketika orang melakukan zikrullah itu juga orang melakukan terapi nafas yang mereka tidak tahu selama ini. Tapi tentu ada pola dan ada aturannya. Nanti lain kali kita akan bahas masalah itu. Berikut, ya. Sekarang kita masuk kepada vibrasi, Bapak Ibu sekalian. Sains modern sudah mengetahui bahwa manfaat suara itu luar biasa. Jadi suara itu dikaji di kalangan militer, di kalangan akademisi, para medis, di marketing, entertainment, itu semua terkait dengan suara. Malahan untuk kita melacak itu kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut itu juga menggunakan suara. Tetapi suara ini juga dia adalah mempengaruhi manusia. Karena di sekitar otak kita ini terdapat banyak sekali gangguan suara. Ada namanya gelombang suara pesawat, itu mengganggu kita. Ada juga di kantor orang yang bicara, suaranya itu mengganggu otak kita. Kadang-kadang kita bisa marah. Itu menunjukkan bahwa suara mempengaruhi gelombang otak. Kemudian di sekitar kita juga ada gelombang yang paling berbahaya, itu gelombang HP. Gelombang HP itu adalah gelombang elektromagnetik yang paling tinggi zaman sekarang. Itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan orang mandul, bisa menyebabkan orang emosi dan macam-macam gangguan jiwa. Karena itu usahakan ketika kita tidur minimal 1 meter HP itu agak jauh. Mungkin karena kita orang penting dan segala macam harus
terus berhubungan dengan atasan, tapi usahakan 1 meter. Bagus juga kalau menelpon itu menggunakan earphone, jadi jangan langsung di telinga kita, karena gelombang elektromagnetik itu bahaya sekali kalau tidak pada prosedurnya. Kemudian karena bahwa terlalu banyak gelombang suara di sekitar kita itu yang bisa mengganggu kita, maka diperlukan satu gelombang suara yang bisa menantang gelombang otak kita, itulah zikrullah. Jadi zikrullah ternyata itu bisa menjadi solusi terhadap gangguan otak manusia zaman modern. Bapak Ibu sekalian, sama juga seperti gerakan tubuh. Kita melakukan berbagai macam gerakan, ada duduk, ada miring, bersandar, dan macam-macam. Karena itu diperlukan satu gerakan yang bisa menjadi terapi bagi struktur tubuh kita, itulah gerakan sholat. Itu hasil penelitian. Baik, kita lanjut. Ya, tadi saya sebutkan bahwa gelombang suara kita itu atau zikrullah itu dia masuk ke telinga kita sebut sampai di telinga, sehingga ini namanya koklea. Di koklea ini gelombang suara tadi dirubah menjadi impuls listrik. Dari impuls listrik kemudian dirubah menjadi gelombang elektromagnetik sampai ke otak kita. Jadi zikrullah yang kita dengar itu bukanlah dalam bentuk suara Allah bukan. Otak yang mampu mendengar membaca seperti itu, karena itu dia berubah menjadi impuls listrik dan gelombang elektromagnetik di otak kita. Ketika zikrullah itu masuk ke otak kita, maka dia akan mempengaruhi gelombang otak manusia. Manusia punya 4 gelombang otak: beta, alfa, theta, dan delta. Yang paling kita butuhkan adalah gelombang otak namanya alfa, yang membuat kita tentram dan tenang. Karena itu kenapa orang beli morfin, beli sabu-sabu itu mahal-mahal sekali. Dia untuk mencari efek tenang bagi otak kita. Padahal otak manusia itu bisa memproduksi sabu-sabu sendiri, namanya endorfin. Bagaimana cara otak manusia memproduksi endorfin ini tadi? Bisa dengan 2 cara. Bisa dengan olahraga, bisa juga dengan zikrullah. Karena itu orang yang banyak zikir, kadang-kadang dia bisa tertidur, orang yang lain pun ikut tidur juga. Karena pengaruh gelombang itu tadi. Pengaruh gelombang. Ini karena bukan di tarbiyah kemarin kita pakai tingkat sejarah. Mungkin kalau ada dekat tarbiyah, itu satu ruangan semua ada vibrasi, ada yang menangis, ada yang macam-macam. Jadi kita aktifkan bagaimana cara otak itu berhubungan kepada Allah. Jadi ketika itu terjadi, memang wajilat qulubuhum itu terasa tergetar. Nah, jadi ketika zikrullah tadi itu mempengaruhi gelombang otak manusia itu di gelombang alfa, dia akan mempengaruhi limbic system. Di limbic system kita ini ada namanya amigdala. Bapak Ibu sekalian, otak manusia punya 2 memori. Satu namanya memori intelektual. Kita belajar, berdiskusi, mendengar, membaca, dan segala macam. Itu disimpan di memori intelektual namanya hipokampus. Tapi ketika kita dimaki orang, kita difitnah orang, kita jatuh cinta dulu, itu disimpan di memori emosional namanya amigdala. Jadi kita punya 2 memori. Karena itu zikrullah dia akan mempengaruhi dua-duanya. Akan mempengaruhi emosional kita dan akan mempengaruhi amigdala kita, mempengaruhi hipokampus kita. Itu yang akan terjadi pada kita. Kemudian zikrullah itu tadi, bagaimana Al-Quran mengatakan wajilat qulubuhum, mempengaruhi jantung mereka. Zikrullah itu tadi sebenarnya pertama sekali dia akan masuk ke otak kita. Jadi jantung ini bagi kita itu sama kira-kira fungsinya seperti loudspeaker. Kita punya suara di laptop agak kecil. Bagaimana suaranya agak besar, kita perlu loudspeaker. Nah begitu juga ketika nama Allah itu dikirim ke otak, itu getarannya kecil sekali. Dari otak dikirim ke jantung, baru terasa. Begitu juga cinta. Sebenarnya cinta itu bukan ke hati dulu, tapi di otak. Dari otak ke jantung baru berdebar-debar. Berikut. Ya, ini sedikit lagi. Sabar. Anda paling beruntung hari ini dengan langsung. Biasanya kan dikira orang kumpul rame-rame pakai serban, salah, ini tidak salah. Tapi karena Anda hari ini lewat zikir di akademik, versinya jadi kayak begini. Pengaruh zikrullah, Bapak Ibu sekalian, zikrullah itu akan berpengaruh kepada lidah. Pernah dengar senam lidah? Maaf ya, orang itu sudah tua, saya sudah tua juga, saya belum tua kali. Orang itu kalau sudah tua ngomongnya tidak jelas. Assalamualaikum, apa kabar cu? Begitu cucunya begitu. Kenapa jadi seperti itu? Karena dia tidak senam lidah. Jadi saya nanti kalau sudah tua saya tidak mau begitu, tetap suara lantang gitu, macam Bung Karno dulu ya. Jadi
Orang yang menyebut nama Allah, dan ini hasil penelitian modern, bahwa manusia yang jarang menggerak-gerakkan lidahnya, dia di hari tuanya akan mudah gemetar dan ada flek-flek hitam di wajahnya dan lidahnya ada gelu. Jadi untuk mencegah flek di wajah ibu-ibu yang cantik ini, banyak-banyak sebut nama Allah. Hasil penelitian Bu, hasil penelitian. Kita bicara data sains. Itu lidah, kita lakukan saja. Zikrullah juga berpengaruh pada telinga. Kenapa ada orang pegang barang mudah jatuh dan ketika dia tidak bisa lurus? Kenapa? Karena keseimbangan tubuh kita itu sangat ditentukan pengaruh suara dengan pengaruh cairan yang ada di telinga kita. Dia sebagai penyeimbang ya. Jadi ada hubungan di telinga. Yang kedua, kalimat Allah berpengaruh kepada amigdala, emosi. Ada orang kalau merupakan emosi aja, marah aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena amigdalanya rusak. Nah itu nanti kalau mau diterapi datang kembali nanti. Yang kedua, bahwa kalimat Allah memberi pengaruh pada gelombang alfa. Kemudian kalimat Allah dia berpengaruh kepada neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah cairan-cairan yang ada di otak manusia yang mempengaruhi perilaku orang. Ada perilaku orang lembut, perilaku orang bengis, itu dipengaruhi oleh neurotransmitter. Jadi kita nggak punya waktu bahas ini. Berikut, kalimat Allah ini mempengaruhi jantung manusia. Kemudian kalimat Allah ini mempengaruhi tubuh. Dan kalimat Allah ini adalah mempengaruhi darah, ya, darah. Jadi ini tentang pengaruh zikrullah sebagai kecil yang saya sebutkan hasil penelitian. Berikut. Ya. Kemudian zikrullah ini relevansinya kemana aja? Yang selama ini kita sebut kan kemana aja gitu. Bapak Ibu sekalian, ketika saya bicara dengan seorang Korea Selatan, maaf, ini cerita agak tinggi sedikit. Jadi saya bicara sama orang Korea, dia agamanya tidak jelas. Jadi saya tidak katakan, kami bangsa Indonesia, beriman kepada Allah, negara kami dasar ketuhanan, Pancasila, berketuhanan. Tapi saya tidak bicara begitu kepada dia, karena Tuhan apa dia nggak pernah lihat Tuhan. Jadi saya katakan, Anda pernah mengalami pening? Pernah. Itu karena Anda banyak bicara. Tapi ada satu kata-kata, itu bisa menyembuhkan Anda. Anda mau? Apa itu? Anda sebut Allah. Dia nggak tahu Tuhan. Dia nggak tahu. Nah, jadi begitu. Jadi Anda sebut saja Allah, itu akan membuat. Dia coba orang Korea Selatan itu, namanya Kim, namanya si Kim. Ada videonya. Setelah dia sebut nama Allah, loh, kok enak nyebut itu kata-kata itu dari mana? Kata dia begitu. Dia nggak tahu itu Tuhan. Jadi saya nggak bilang Tuhan. Saya bilang supaya Anda sembuh, sebut aja Allah, itu kata-kata aja yang mujarab. Seminggu kemudian dia masuk Islam. Akhirnya 2 hari kami mengajarkan dia Fatihah, lebih fasih dia daripada orang Aceh. 2 hari fasih sekali ya. Oke, lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, inilah relevansi zikrullah yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Tadi ada baca Alhamdulillah, kebenaran daripada Tuhan. Selain dari Tuhan itu kita masih pertanyakan. Tapi kalau dari Allah, inilah sebenarnya. Al-Quran 114 surat ayat 1 kalau saya tidak salah, tidak dimulai dengan bismillah. Allah artinya sumber segala-galanya. Ternyata zikrullah itu mempunyai pengaruh dengan renewable energy. Rektor Rusia datang nggak ini Pak Samsul? Nggak ada, yang mewakili ada? Nggak ada. Bapak Ibu sekalian, sekarang orang sudah mulai mengembangkan renewable energy. Apa itu? Re kembali, new baru, energi, tenaga. Jadi renewable energy adalah tenaga yang tidak habis-habisnya. Apa itu contoh? Geothermal. Tahu geothermal? Orang memproduksi listrik dengan menggunakan uap air dari gunung. Jadi uap air itu diambil panasnya, dialirkan lagi, panas lagi, diambil lagi, diputar lagi situ. Jadi nggak perlu bahan bakar yang banyak. Itu namanya renewable energy. Tahukah kita bahwa suara manusia itu adalah energi yang bisa didengar? Suara kita itu adalah energi. Dan musik itu memberi pengaruh pada otak manusia, memberi pengaruh pada otak manusia. Tapi satu musik itu mungkin cocok untuk 1000, 2000, 1 juta orang. Satu musik tidak cocok untuk semua orang. Tapi suara Anda cocok untuk terapi Anda. Your voice is your healing. Suara Anda adalah kesembuhan Anda. Zikrullah ada kesehatan. Baik, itu renewable. Kemudian zikrullah terkait dengan homeopati. Pernah dengar homeopati? Ini sedikit saja. Kalau mata kita berair, kalau mata kita dekat bawah, mata kita akan mengeluarkan air. Ada bawah, mata kita dekat bawah, mata kita keluar air. Artinya apa? Kalau mata kita berair, berarti kasih bawang. Itu homeopatik.
Kalau kita dipatok ular, racun itu akan berpisah. Jadi untuk mengatasi racun ular, ya pakai aja racun ular itu lagi. Begitu. Suara manusia itu bikin kita pening. Untuk mengobatinya pakai suara manusia itu sebut Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian zikrullah berhubungan dengan janin. Ini yang mau berumah tangga atau yang sudah. Bapak Ibu sekalian, ketika manusia embrio, janin, kemudian embrio, yang pertama sekali dalam perut ibu kita itu yang sempurna adalah jantung. Jadi jantung sempurna. Jadi organ jantung itu yang pertama Allah sempurnakan dalam diri ibu kita. Dan ingat bahwa detak jantung bayi dengan detak jantung ibunya itu seirama, takut sama. Ketika ibunya menyebut Allah, Allah itu diganti jantung Allah, bayinya dikira juga dalam kandungan. Jadi kalau mau anak soleh kayak begitu, jangan didengar lagu dangdut itu. Kau memang buaya. Ada lagi lagunya Pak. Oke, ada lagi lagunya itu. Ya, zikrullah berhubungan dengan alam bawah sadar, Bapak Ibu sekalian. Zikrullah berhubungan dengan alam bawah sadar. Zikrullah berhubungan dengan korupsi. Nah, dari pemerintah Aceh bingung mengatasi korupsi. Zikrullah. Semuanya dimulai dengan bismillah, dengan cinta kepada Allah. Kalau ada cinta kepada Allah, korupsi itu enggak. Dari situ semuanya. Kemudian zikrullah berhubungan dengan disiplin kerja. Zikrullah, nggak ada orang yang zikir tuh sholat subuh aja jam berapa sudah bangun duluan ke masjid kan? Itu orang-orang zikir itu. Kemudian zikrullah berhubungan dengan pelayanan prima. Orang zikir tuh layani orang yang benar-benar melayani gitu. Nah, kemudian zikrullah berhubungan dengan farmakologi, pengobatan. Di brosur kita ada di situ yang disebut dengan vibrational medicine, pengobatan dengan menggunakan gelombang suara. Nanti di klinik kita praktekkan itu. Kemudian zikrullah berhubungan dengan skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah sakit jiwa. Sakit jiwa karena salah dalam proses berpikir dan proses merasa. Nah, termasuk teroris. Itu dia proses berpikirnya dan merasanya ini salah. Tidak aja jadi salah. Jadi itu kita pahami skizofrenia bisa dengan pendekatan zikrullah. Kemudian lagi zikrullah ini terkait dengan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa kita ini siapa yang memungkiri? Orang pakai Allah Akbar, pakai bambu runcing dulu kan? Mungkin yang muda-muda ini nggak tahu. Saya kan udah agak tua. Iya. Kita Allah Akbar, siapa yang ingkari? Bahwa negara kita ini ditegakkan kalimat Allah. Makanya kita kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Zikrullahnya apa? Ini untuk preventif PKI. Sekarang kan udah PKI ribu. Tapi Panglima kita juga ngomong kemarin kan? Masalah PKI, gampang saja. Zikir Allah, PKI lari. Mana? Tak bisa orang zikir ini kan? Orang zikir, dia cinta Tuhan. Orang yang hati Tuhan, nah itu lagi masalahnya. Oke, kemudian zikrullahnya adalah berhubungan dengan cinta dan rupiah. Jadi saya mau beli istri saya, Bang, istri saya ini, Bang, dibilang orang, saya ini mata duitan. Bilang sama dia, cinta sama rupiah gak bisa dipisahkan. Rupiah meningkat, diiringi cinta meningkat juga. Rupiah menurun, tanggung risiko sendiri. Iya, terakhir. Romantis sekali. Baik, terakhir. Zikrullah juga berhubungan dengan nafas terakhir. Ketika kita mau mati, itu yang pertama sekali dicabut dari akal. Umpamanya Pak Niko ketemu saya, Pak Is, masih ingat saya yang presentasi dulu? Saya Pak Niko mana ya? Dari TNI. Nggak ingat lagi, karena akal saya sudah dicabut. Setelah itu baru dicabut namanya jiwa saya. Setelah itu terakhir baru dicabut. Nah, ketika jiwa mau dicabut, maka itu kita bukan menghembuskan nafas terakhir, tapi kita menghirup nafas yang terakhir. Waktu kita dicari Allah habis. Sadaq Allah mati. Game over. Ya. Oke lanjut. Ustaz, ini udah waktunya. Ya, sekarang faedah. Itu tadi kita relevansi. Ternyata zikrullah mengatasi terorisme, ideologi yang menyimpang dan segala macam ideologi. Dan saya belum kasih tahu zikrullah dari awet muda. Datang ini gratis. Cuma uang mahalnya agak mahal.
Ibu. Nah sekarang kita lihat apa faedah zikrullah sebagai kesimpulan. Zikrullah memberi pengaruh kepada gelombang otak. Zikrullah memberi pengaruh kepada emosi kita tidak stabil. Zikrullah memberi pengaruh kepada gelombang alfa. Zikrullah memberi pengaruh kepada plastisitas otak berkembang. Ya, zikrullah memberi pengaruh kepada apa ini? Jantung dan ya inilah kira-kira pengaruh zikrullah yang pada manusia yang begitu banyak yang nggak bisa kita uraikan satu persatu. Berikut satu. Ya, alhamdulillah dan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Dan sebagai hadiah, saya punya hadiah juga. Bagi Bapak Ibu yang datang hari ini ada 2 hadiah. Hadiah yang pertama silakan Ustaz, nomor 2. Nah itu dia. Ini macam mana kita meneliti kalimat Allah. Suara Ustaz. Ini kita uji coba ya. Masih gladi, orang gladi tadi motor. Kenal ya, mungkin itu kenal ya. Untuk kopi, Pak, untuk kopi. Nah, jadi di mana tahu alif, di mana ini menurut saya. Ini bukan pahala. Baik, itu dicoba. Sekarang kita lihat hasilnya. Satu lagi Ustaz. Ini sangat mendebarkan. Kemarin si dokter jiwa tahu siapa ini? Pak Firman. Ya, kita matikan lampu. Iya. Demikian Bapak Ibu bisa melihat langsung hasil dokumen kita sebagai kecil. Sebenarnya ada lagi atas segala kekurangan, mohon maaf karena saya bicara di depan guru saya agak sedikit grogi, ditambah lagi tadi pagi belum sempat sarapan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Iskandar Ibrahim PhD yang telah sangat antusias